nanti pada tanggal 22 itu Pak Anies bisa memberikan statement yang baik. Ya, tentunya momentum tersebut itu bertepatan dengan Idul Fitri, maka bisa dilakukan dengan halal bihalal. Halal bihalal perubahan yang mencari keadilan. Iya. Ini satu momentum penting untuk bangsa rakyat Indonesia untuk datang ke MK melakukan halal bihalal dengan para pemimpin perubahan maupun paslon 1 maupun paslon 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dari beberapa channel, ada Anti Oligarki, Mimbar Tube, Salwa Media Channel, Anti Kapitalis, kemudian Egy Sujana Channel, dan teman-teman yang lain yang merelay acara pada siang hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah Ramadan kita berkunjung ke Habib Umar. Ini salah satu tokoh yang mungkin jarang disorot, tapi menurut saya ini penting karena banyak tokoh-tokoh yang lahir dari rumah beliau. Nah, diantaranya ada Bang Egy Sujana, kemudian ada banyaklah tokoh-tokoh yang lain yang lahir di sini. Dan sebelumnya teman-teman sekalian, kami juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin sebelum berlanjut nih podcast kita. Baik, Bib, yang pertama gimana kabarnya, Bib? Alhamdulillah. Kita dapat bisa bertemu sekalian memberikan ucapan selamat minal aidin. Ya. Selamat hari Lebaran. Semoga mudah-mudahan Lebaran ini bermanfaat bagi umat Muslim dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Amin, amin. Dan di tengah-tengah Lebaran ini, Bib, setelah Lebaran kita tahu bersama kan harga-harga naik. Kita kemarin ada harga bawang merah itu sampai menyentuh katanya 100.000, 2 kali lipat lah ya. Iya. Tadinya 50.000 jadi 100.000. Belum lagi bahan-bahan pokok juga naik, cabai semuanya juga naik, dan ini tentu adalah pengaruh banyak hal, diantaranya faktor politik, faktor ekonomi, dan kesempatan soal Lebaran mudik ini. Bib, tapi di luar dari itu, Bib, kita ingin tanya terkait situasi terkini yang mana kemarin kita baru saja menyelenggarakan pemilu dan sampai dengan hari ini belum tuntas nih. Jadi kalau ada yang mengatakan sudah ada yang benar-benar jadi presiden atau jadi menyatakan diri jadi presiden, sebenarnya belum sah karena masih di MK. Nah, terkait soal itu tanggapannya gimana, Bib? Ya begini, sebetulnya kita berbicara pemilu sudah usai. Iya, oke. Kejadian demi kejadian dan permasalahan-permasalahan kecurangan dan macam-macam yang masif sistematik ini sudah didengungkan oleh setiap paslon. Tentunya saat ini rakyat ingin mengetahui. Ini juga sebagai satu pelajaran. Jangan setiap pemilu terjadi hal-hal yang selalu kondisinya begitu-begitu saja. Iya, betul. Dan ini satu pelajaran juga untuk bangsa, rakyat kita, bahwa pemilu ini jangan dijadikan ajang kecurangan. Ajang untuk mencari kemenangan dengan segala macam cara. Nah, ini dapat membahayakan kelangsungan hidup, bahwa nantinya setiap pemimpin tidak mempunyai kekuatan yang real ya dalam mengadakan satu bargaining atau satu pandangan atau satu rujukan terhadap bangsa dan negara ini. Kekuatannya tidak solid karena hasilnya tidak betul-betul real. Itu yang kita pikirkan. Selanjutnya
melalui jalur MK ini dicari untuk menentukan apakah masih ada sentuhan keadilan, kebijakan dari Mahkamah Konstitusi ini, mahkamah yang tertinggi untuk anak bangsa menentukan kejadian-kejadian yang etika, kejadian-kejadian yang di luar undang-undang, melakukan pelanggaran, arogansi, terobosan-terobosan dengan cara-cara yang tidak beretika ini sedang dilakukan pengkajian, tuntutan. Semoga tuntutan-tuntutan daripada paslon-paslon yang merasa dirugikan ini bisa dipikirkan oleh Mahkamah Konstitusi, para hakim-hakim ini dengan satu kebijakan yang adil. Jadi para hakim mesti mengerti bahwa rakyat yang di sana sedang menunggu secerca keadilan, secerca kebijakan, pemikiran yang benar untuk bangsa dan negara ke depan. Begitu. Jadi kita memang saat ini masih berharap lah ya kepada hakim ini supaya memutuskan dengan adil gitu ya, Bib ya. Nah, melihat persidangan demi persidangan yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi kemarin, Bib, ini kan nanti putusannya itu kan tanggal 22 April 2024. Nah, kalau Habib sendiri melihat dari berbagai paslon, kan kemarin ada paslon 1 dan paslon 3 yang menggugat hasil dari KPU dan Bawaslu, baik hasil secara etika, secara hitung-hitungan suara maupun pelanggaran undang-undang yang dilakukan. Nah, Habib melihat itu apa potensinya, Bib, nanti untuk kedepannya, Bib, kira-kira? Tadi saya berbicara bahwa di sana rakyat sedang mengamati, melihat. Saya rasa bukan rakyat saja maupun kita-kita yang ada di Indonesia, di internasional juga sedang mengikuti. Iya, betul. Ya, dan kita juga melihat bahwa masih banyak pakar-pakar hukum dari profesor-profesor yang ada di Indonesia ini yang mengamati apakah mungkin keberanian di jiwa bangsa kita untuk menentukan keadilan. Jika ini tidak bisa mendapatkan, maka mereka tentunya frustasi bahwa mereka akan yakin bahwa Indonesia ke depan akan berkelanjutan dengan cara-cara yang tersebut. Jadi tidak bisa mendapatkan harapan. Bangsa ini tidak mempunyai harapan ke depan dengan kejujuran, dengan keadilan. Ini yang sangat memprihatinkan. Bukan untuk kita, tapi untuk seluruh elemen bangsa, khususnya di tanah air maupun di luar negeri, di internasional. Jadi saya anggap kita memohon juga kepada para hakim mulai berpikir, lakukan kejujuran, lakukan hak, lakukan kebenaran, jangan mencari celah. Ayo kita buka mulai. Sebetulnya saat ini memang perubahan ini memang dibutuhkan. Merubah jiwa-jiwa yang tidak baik menjadi kebaikan. Apalagi setelah Idul Fitri ini kita melakukan kesucian, beribadah, puasa. Ya, rakyat juga menginginkan kabar berita yang baik bahwa ada perubahan di bangsa ini, masih ada. Jangan mereka pesimis. Ini bahaya. Ya, jadi harus ditunjukkan bahwa kepesimisan ini mereka ini betul-betul jangan sampai hilang. Pesimis terhadap satu kondisi yang ada. Jadi itu yang saya lihat. Mudah-mudahan
nanti pada tanggal 24 ya. Tanggal 22. 22 itu Pak Anies bisa memberikan statement yang baik. Ya, tentunya momentum tersebut itu bertepatan dengan Idul Fitri, maka bisa dilakukan dengan halal bihalal. Halal bihalal perubahan yang mencari keadilan. Ya. Ini satu momentum penting untuk bangsa rakyat Indonesia untuk datang ke MK melakukan halal bihalal dengan para pemimpin perubahan maupun paslon 1 maupun paslon 3. Ya. Di sana meminta satu pengarahan dari para pemimpinnya dan mendengar apa yang dilakukan oleh MK itu sebagai bukti sejarah bangsa Indonesia ke depan. Iya. Dan ini menarik tadi karena Habib sudah menyinggung soal halal bihalal. Halal rakyat ya. Rakyat Indonesia. Jadi sebelum tanggal 22 nanti juga rencananya akan ada semacam aksi juga, Bib. Yang dilakukan oleh masyarakat dari tanggal 19 juga. 19 tanggal 22 puncaknya karena itu putusan. Betul. Nah, bicara soal pesimis tadi yang disinggung, mungkin masyarakat sebagian besar ini juga sudah mulai merasa karena sudah terlalu banyaknya pelanggaran undang-undang, pelanggaran etika yang dilakukan. Ini sampai-sampai kemudian orang-orang ini sudah pikirannya sudah kemana-mana, sudah kemana-mana. Nah, saya mengerti. Nah, makanya karena sudah kemana-mana, mereka ini banyak yang kemudian akhirnya pengennya udah turun ke jalan, ganti semuanya gitu, Bib. Nah, Habib sendiri melihat gimana tuh, Bib? Kalau saya lihat, ya obat dari pesimis itu semangat. Kita harus mempunyai semangat. Semangat itu penting untuk kita semuanya. Bukan untuk pribadi, tapi kita memikirkan semangat kita untuk menentukan arah bangsa, arah negara. Kalau kita tidak mempunyai semangat, kita tidak menyintai negeri atau tidak menyintai negara. Apalagi saya kan sebagai pemimpin Gentari, generasi cinta negeri. Kalau kita sudah tidak mau memikirkan bangsa dan negara ini, untuk apa lagi mencintai? Betul. Cinta itu akan sirna, akan hilang. Iya. Nah, saya ingatkan, mari semangat kita cinta terhadap negeri. Kita harus betul-betul fokus ke depan apa yang akan dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ke depan. Kita akan diarahkan oleh seorang pemimpin sebagai nagoda. Apakah kita mau diarahkan ke Baldatun Thayyibun Rabbun Ghafur atau ke Pulau Hantu? Yang selalu membawa kecemasan, yang membawa kerisauan. Iya. Ya, ayo kita cari nagoda yang baik. Ya, semoga kita akan diarahkan kepada pulau yang idaman bangsa dan negara kita, khususnya rakyat. Iya. Ya. Dan saya lihat dari beberapa statement Pak Anies, saya melihatnya Pak Anies tidak bermusuhan dengan semua ini. Tidak ada permusuhan terhadap paslon 1, paslon 2 maupun paslon 3. Semuanya yang ada di mereka adalah kawan, sahabat. Saya pernah bertanya sama beliau cuma berbicara, kita ini tidak ada permusuhan dengan semuanya. Musuh kita adalah segala undang-undang yang dilakukan oleh pemerintahan ataupun satu pemerintah yang memberikan undang-undang yang tidak berpihak kepada rakyat. Yang tidak yang melanggar konstitusi. Itu adalah musuh kita. Musuh kita bersama. Jadi kalau musuh masalah personil, enggak. Saya juga dengan paslon 1, paslon 2, paslon 3, kawan-kawan kita semua, sahabat kita semua.
Tapi bukan itu tujuan kita, tidak permusuhan dengan mereka, tapi kita permusuhan hati-hati melakukan satu undang-undang atau manuver-manuver politik yang tidak memberikan manfaat untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Ya, yang jauh dari konstitusi, melanggar konstitusi, itu akan menjadi musuh kita bersama. Siapapun itu nanti. Jadi, ayo kita ajak, bukan personil yang kita musuhin, tapi kebijakan-kebijakan itu yang kita musuh kita bersama. Iya, jadi poinnya adalah segala kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang ya, Bib ya. Undang maupun satu pelanggaran hukum ya, yang atau jauh dari yang kita harapkan, ya jangan jauh pasang daripada tiang. Iya. Kita harapkan mudah-mudahan ke depan ini dengan hakim yang mulai dengan keadilannya, yang kedua kita harapkan pemimpin ke depan betul-betul memberikan rasa aman, nyaman, dan berpihak kepada bangsa dan negara, khususnya rakyat Indonesia. Oke, terakhir Bib, saya ingin meminta untuk Habib menyampaikan mungkin semacam pesan atau seruan terhadap masyarakat bangsa Indonesia melihat situasi politik yang sekarang dan apa yang harus dilakukan ke depannya ini, Bib. Jadi yang kita harapkan tadi itu semangat kita tetap sebagai anak bangsa, semangat untuk menegakkan, mendukung, memberi moral kita, memberikan semangat kepada kawan-kawan kita semuanya yang berjuang untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Itu yang pertama. Kita jadikan satu momentum pemilu yang sudah berlalu bukan hilang begitu saja, hilang ditelan badai atau ditelan ombak. Tidak. Kita sebagai sejarah, sebagai ingatan bahwa pemilu yang saat sudah berjalan, sudah 2 kali yang kita lakukan yang agak sedikit atau 2-3 kali ini memang ada yang tidak baik, cara-cara yang tidak bisa diterima oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Sebaiknya ayo kita rubah. Kita menciptakan satu perubahan, yaitu pembaruan. Nah, pembaruan ini harus kita ciptakan bersama. Jangan sampai ini terulang kembali. Dan rasa-rasanya pemilu ini hanya buat lahan-lahan orang-orang yang licik. Nah, betul. Lahan-lahannya orang-orang yang tidak mempunyai integritas, yang cinta terhadap negara. Akhirnya kita sendiri akan terperosok ke dalam jurang politik dan satu kehancuran ke depan untuk bangsa ini. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa kita harapkan jika tidak dari saat ini kita nyatakan bahwa kita siap untuk berjuang, semangat untuk berjuang, menegakkan keadilan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Bib, atas waktunya, menyempatkan waktu selain halal bihalal. Baik. Juga memberikan pandangan-pandangan politiknya. Tadi terakhir pesannya adalah tetap semangat untuk menegakkan keadilan ya, teman-teman. Melalui perubahan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.